Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Izinkan pada kali ini ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait wasiat hibah hadiah dalam hukum Islam nasional. Jadi kali ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah hukum perdata Islam dan juga sekaligus menjadi tugas dalam asesmen akhir semester dasar 2021-2022. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik teman-teman, sini saya ingin menjelaskan terkait wasiat hibah hadiah dalam hukum Islam dan nasional. Nanti apa itu wasiat, hibah, hadiah, dan bagaimana hukum Islam dan nasional itu mengatur terkait hal tersebut. Kita sebelum masuk ke pengertiannya, di mana hibah wasiat itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Bahkan sebelum Islam, walaupun pada masa periode, misalkan pada masa zaman dahulu pada Romawi itu wasiat itu digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat. Jadi mereka kaum Romawi itu menyalahgunakan wasiat ini karena kalau wasiat itu kan memang harus dilaksanakan, tetapi orang yang berwasiat itu malah berwasiat memberikan hartanya dan itu dipersalahgunakan kepada hak yang apa namanya menyalahgunakan ke hak warisnya gitu. Jadi ini nanti jadi melupakan hak waris atau kerabat yang berwasiat itu. Nah, dengan adanya hukum Islam ini itu memberikan pemahaman atau memberikan perbaikan kepada hibah wasiat yang sudah terjadi pada masa kuno. Ini sekedar memperbaiki di hukum Islam ini. Sebelumnya yang pertama ingin menjelaskan terkait pengertian dari wasiat itu sendiri. Wasiat merupakan dari bahasa itu artinya menyambungkan ya. Berasal dari wasyasi, syai, bikada, yang artinya dia menyambungkan. Artinya orang yang berwasiat ini menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Nah, berwasiat ini ada dua, misalkan berwasiat untuk hal yang bersifat material maupun yang bersifat imaterial. Yang bersifat material itu misalkan memberikan wasiat kepada kerabatnya itu untuk terkait pembagian harta atau pembagian kekayaan gitu. Nah, kemudian juga ada wasiat imaterial yang itu berwasiat tentang pesan tertentu gitu. Dalil dari wasiat ini terdapat dalam Al-Quran juga, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Jadi wasiat ini juga termasuk perintah ketika kepada orang-orang yang meninggal gitu ya. Namun wasiat tidak begitu saja berwasiat tentang pembagian harta belaka, namun ada juga syarat-syarat orang yang berwasiat. Dan syarat-syarat orang yang berwasiat ini harus pemilik sempurna dari harta yang diwasiatkan tersebut. Terus selanjutnya orang yang berwasiat itu harus orang yang bercakap hukum atau merdeka atau tidak gila alias berakal. Kemudian wasiat itu juga harus dilakukan secara sadar tanpa adanya keterpaksaan, misalkan dipaksa oleh
wasiat ini itu. Terus syarat yang selanjutnya adalah berakal sehat dan tidak dipaksakan orang lain. Itu dari syarat orang yang berwasiat. Kemudian dari syarat penerima wasiat, yang pertama adalah penerima wasiat harus menunjukkan secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat. Nah ini bersambung atau sesuai dengan orang yang berwasiat itu harus memberikan identitas yang jelas biar tidak dipersalahgunakan oleh orang penerima wasiat itu. Identitasnya orang yang diberi wasiat atau kerabatnya itu harus identitasnya itu harus jelas. Yang kedua adalah penerima wasiat mesti jelas identitasnya dan pembagiannya juga harus jelas. Nah, selanjutnya adalah hibah. Nah, hibah di sini adalah sebuah pemberian dari orang pertama ke orang yang lain secara sadar dan melakukan untuk melakukan kebaikan. Jadi hibah ini hanya sekedar pemberian belaka. Kemudian harta atau hibah ini juga bisa bermakna, kan pemberian itu kan bermacam-macam ya. Itu ada hibah, ada infak, sedekah, zakat. Nah, itu nanti yang membedakan terutama adalah kalau zakat harus ada takarannya harus jelas. Karena kalau hibah ini adalah sekedar pemberian belaka untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan hibah ini adalah sebagai spirit kita untuk saling mencintai kepada kerabatnya, kepada orang lain, dan untuk dan kepada orang yang meminta-minta. Saya kira cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah hadiah. Nah, hadiah ini pun juga sama. Hadiah ini juga bentuk pemberian dari pihak satu ke pihak kedua atau pihak lain. Hampir sama. Hadiah itu juga sebuah pemberian untuk ya memberikan dengan sukarela gitulah untuk hablum minannasnya agar terjalin dengan baik. Yang perlu digarisbawahi adalah nanti perbedaan dari wasiat, hibah, hadiah. Kalau hibah dan hadiah ini hampir sama. Sekali lagi, hibah dan hadiah ini sama, pemberian belaka dengan sukarela dan nominalnya juga tidak ditentukan selayaknya kayak zakat itu. Kalau wasiat nanti ini berbeda lagi. Kalau wasiat itu nanti ketika orang yang berwasiat itu berpesan, maka orang yang diwasiati itu harus menjalankan sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh orang yang berwasiat tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengaturan hibah wasiat menurut hukum perdata. Jadi dalam KUHP, tepatnya pada pasal 967 itu menjelaskan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada orang yang lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Jadi misalnya barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruhnya sebagai harta peninggalannya. Dalam pasal KUHP tersebut menjelaskan pengertian dari hibah wasiat. Kalau dalam KUHP ini yang digarisbawahi adalah barang-barang yang bersifat material ya. Tapi tadi kalau dalam hukum Islam itu nggak cuma material saja, tapi bisa berwasiat sekedar pesan tertentu atau amanah tertentu. Nah, karena ini yang namanya hibah wasiat itu juga berhubungan dengan material, maka dalam KUHP 967 ini yang digarisbawahi adalah barang-barang tertentu yang dihibahkan melalui wasiat. Selanjutnya dalam pasal 958 hibah wasiat yang bersahaja dan tidak bersyarat memberi hak kepada mereka yang dihibah
wasiati semenjak hari meninggalnya si mewasiatkan untuk menuntut kebendaan yang dihibah wasiatkan. Jadi orang yang mau meninggal terhitung dari hari meninggalnya itu tersebut, maka orang yang dihibah wasiatkan itu berhak untuk menuntut atau meminta apa yang diwasiatkan atau apa yang dihibahkan dari wasiat orang yang meninggal tersebut. Dari itu hukum perdata mengatur seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seorang agar bisa membuat wasiat, maka wajib berumur 18 tahun atau sudah dewasa. Ini sama dengan syarat tadi bahwa orang yang berwasiat itu harus orang yang cakap hukum, adil, dan tidak gila. Selanjutnya, bentuk-bentuk wasiat diatur kembali dalam pasal 931 sampai pasal 953 KUH Perdata. Nah, dengan hal itu disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan. Ya, gimana ya menjelaskannya itu? Ya, memang ini mudah dipaham bahwa hibah atau hibah itu pemberian belaka secara sukarela. Kemudian yang membedakan adalah hibah wasiat ini. Kalau hibah wasiat adalah pemberian atas melalui wasiat atau orang yang mau meninggal itu mewasiatkan harta tertentu atau yang bersifat materi itu untuk dibagikan kepada kerabatnya atau siapa yang dipilih oleh orang yang berwasiat tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengaturan hibah wasiat menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, proses hibah harus disebutkan bahwa pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa. Hibah tidak boleh dilakukan kepada orang yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Kemudian juga harus berakal sehat dan hibah boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam HKI atau hukum Islam ini disebutkan bahwa orang yang mau berwasiat itu ya harus orang yang memberi dan menerima berwasiat itu harus orang yang berakal atau orang yang juga dewasa yang cakap hukum itu. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam mengatur mengenai besaran hibah yang boleh didapatkan, yaitu sepertiga dari harta yang dimiliki, dan hibah orang tua pada anaknya itu wajib dianggap sebagai waris. Jadi dalam hukum Islam pemberian dari orang yang mau meninggal itu ada dua ya. Yang pertama itu ada hibah dan yang kedua adalah waris. Kalau dari kebolehan jumlahnya ini disebutkan dalam KHI, yaitu yang boleh didapatkan hanya 1/3 dari harta yang dimiliki. Artinya ya kalau mau memberikan hibah artinya tidak boleh banyak-banyak gitu. Karena gini, hibah wasiat dan waris itu nanti perhitungannya adalah yang dihitung adalah hibah wasiat yang terlebih dahulu, baru selanjutnya ada sisa dari hibah wasiat tersebut baru bisa di harta sisa itu baru bisa diwariskan, karena yang namanya waris itu kan sisa dari dana setelah setelah melunasi utang piutang, setelah untuk mengurus jenazah, setelah dan juga setelah untuk menjalankan amanah wasiat tersebut. Artinya nanti kalau harta sudah terlalu banyak dihibahkan melalui hibah wasiat, ya nanti waris yang diberikan yang sudah diatur ukurannya, takarannya itu nanti akan hanya sedikit yang untuk kerabatnya, walaupun nanti hibah
wasiat itu juga dihibah wasiatkan kepada saudaranya atau kepada kerabatnya. Jadi gitu ya teman-teman. Apa namanya, hibah wasiat dengan waris itu nanti yang diutamakan tetap apa namanya, hibah wasiatnya terlebih dahulu, baru menghitung akaran dari waris. Selanjutnya bagaimana jika hibah wasiat itu berupa tanah. Dalam hukum Islam itu apa namanya, ketika tanahnya itu yang mau dihibah wasiatkan, maka tanah tersebut harus memang benar-benar atas nama pemilik dari orang yang berwasiat tersebut. Kemudian juga objek tersebut harus tidak terikat dengan perjanjian yang lain seperti gadai, harta gono gini, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam pembuatan wasiat itu harus tertulis ya, karena nanti apalagi ini yang diwasiatkan adalah berupa tanah, karena akan sangat berurusan dengan notaris atau PPAT jika orang yang berwasiat itu tidak memberikan surat tertulis, atau maka itu akan tidak kuat, nanti bisa juga nanti apa namanya, bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Artinya orang yang mau berwasiat itu juga alangkah baiknya harus tertulis dan juga ada saksinya. Ya nanti ketika mengurus terutama apa namanya, tanah wasiat tersebut bisa diatur dengan baik dan tidak dipersalahgunakan. Selanjutnya, ketika terjadi sengketa hibah yang didaftarkan menurut perdata dan hukum Islam. Jadi ini ketika terjadi sengketa hibah wasiat ya. Ketika terjadi sengketa itu alangkah baiknya yang pertama dilakukan dulu mediasi. Kalau enggak mediasi adalah musyawarah dulu secara kekeluargaan, baru kalau tidak tercapai secara musyawarah, terutama orang yang orang kedua belah pihak yang bertikai itu kemudian juga ada saksinya, itu alangkah baiknya diselesaikan dulu dengan musyawarah. Baru kalau tidak selesai di tingkat musyawarah bisa dengan mendatangkan mediator, kalau tidak tercapai juga bisa melalui pengadilan. Kalau melakukan dengan pengadilan ini dengan memanggil kedua belah pihak yang bertikai dan melakukan persidangan di pengadilan. Nah, selain pengadilan juga penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui non-litigasi atau di luar peradilan, yang disebut juga dengan ada ya tadi misalkan dengan mediasi itu juga termasuk penyelesaian sengketa non-litigasi karena tidak dilakukan di pengadilan. Bisa juga dengan arbitrase atau tadi musyawarah, juga bisa konsilisiasi dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa hibah wasiat tersebut secara non-litigasi atau di luar pengadilan. Selain itu ada pula perhitungan ini apa namanya, ketika nanti terjadi pertikaian atau sengketa itu seperti itu. Penyelesaiannya dilakukan melalui non-litigasi tersebut atau di luar jalur pengadilan terlebih dahulu, misalkan musyawarah, kemudian mediasi, arbitrasi, baru nanti kalau tidak tercapai hal tersebut bisa dilanjutkan ke mahkamah atau pengadilan agama. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya terkait hibah wasiat dalam hukum Islam dan hukum nasional. Atau misalkan ada yang mau bertanya, karena ini nanti akan di channel ke YouTube, bisa bertanya lewat komentar. Saya
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.